Iya. Haleluya, Tuhan baik, haleluya, amin. Ya, praise the Lord ya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa ya di dalam kehidupan kita sekalian sebagai orang percaya. Malam hari ini kita akan pujikan sebuah pujian yang luar biasa. Dia Tuhan yang hidup, Dia berkuasa, Dia memberikan kita hari esok ya, yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Amin. Terpujilah Tuhan. Keselamatan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus sungguh. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Amin. Amin ya. Tuhan sungguh baik ya. Pak Hendy ya. Ya. Oke. Dalam segala perkara tetap berkata Tuhan itu baik ya. Amin. Dia benar-benar Tuhan yang baik bagi kita sekalian. Oke, kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh baik. Malam, Angel. Sudah bersama kita ya, malam ya di Haleluya, oke. Ya, oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Sungguh Engkau baik Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu sebab Engkau yang terindah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Kita naikkan pujian Yesus, dia Bapa yang sangat mengasihi. Ya, hari ini kita haleluya. Terima kasih Yesus. Kami datang membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, kami bersyukur Tuhan, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama. Sungguh Engkau baik. Di sana bisa dengar suaranya, Ko Andy? Bisa. Bisa.
saya? Oke. Oke. Dengar Ya. suara musiknya ya. Ya. Oke. Haleluya. Oh, Yesus namamu indah. Haleluya. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan sama-sama. Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Cinta kau selalu mau memujimu. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua puji. Kau sungguh baik, Yesus. Selamat malam Bu Marta, namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, sembahmu, ku selalu oh, 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 kemuliaan bagimu, Tuhan. Matamu Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, katakan dengan segenap hati. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu
yang hanya itu Tuhan. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan. Oke, baiklah kita akan siapkan satu lagu lagi ya. Mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Engkau Tuhan dalam Tuhan dicurahkan malam ini. Anak kami berseru saat badai datang deru, yang kami tahu kau mengikhlaskan sesuatu. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Biarlah Kau mendengar apa yang kami pujikan malam ini. Haleluya. Ya Tuhanku, engkau namaku, aku bermazmur bagi-Mu. Selama nyanyian pujian dan pengakuan kepada
bernyanyi bagimu. Selama aku pada nilai yang ku renungkan. Manis kau dengar Tuhan dan hati. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, Engkau senang. Ya Tuhan, haleluya. Oh yes Lord, kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan.
untuk menyembah Yesus. Engkau layak disembah. Haleluya. Mari ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Engkau hadir malam ini menjamah setiap hati. Yang susah dan sedih Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Dan dalam persoalan Engkau beri pertolongan pada waktunya. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Hati kami merindukan Engkau Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sebab kami ini mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Praise God. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oke, puji Tuhan ya. Ya, selamat malam, shalom buat kita semua yang sudah hadir malam ini, Bu Jajuk. Nanti Bu Jajuk siap ya untuk doa profetik ya. Haleluya. Boleh Pak John, puji Tuhan. Oke, praise God. Jinini sudah pulang? Mungkin sudah dibawa, mungkin saya tidak tahu. Kan Oh, agak oke, bilang Pak baik. John, jadi tidak berani turun, Oh, ya. nanti ketularan orang-orang. Ya, Ya, jadi bawa pilek ya, biarlah kepada Tuhan Iya. Yesus yang menyembuhkan. Amin ya. Amin, Tuhan puji Yesus Tuhan. sungguh baik. Amin, amin. Praise Amin. God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, saudara-saudara berdoa supaya malam hari ini semuanya lancar dan saudara-saudara bisa menikmati firman Tuhan ya. Oke, saya akan sharing satu ayat firman Tuhan buat kita semua di malam hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oke, doakan saja supaya faktor cuaca ini bisa teratasi ya. Haleluya, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kita akan lihat Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat yang kedua. Ini saya suka ayat ini ya. Haleluya. 6 ayat kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sudah dapat ya, sudah kelihatannya di depan layar monitor. Dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan apa? Dan kekuatan. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Malam ini semuanya coba bertanya, apakah engkau membutuhkan pertolongan Tuhan? Sudah pasti kita butuh pertolongan Tuhan ya. Waktu engkau sakit, dokter tidak bisa menyembuhkanmu, obat tidak bisa menyembuhkanmu, Yesuslah yang menyembuhkan engkau ya. Di waktu engkau susah dan sedih, teman, sahabat, karib pun tidak bisa menghibur hatimu yang susah dan sedih. Namun Yesus bisa menghibur hatimu yang susah dan sedih ya. Dikala engkau merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, dan tidak ada seorang pun yang mau peduli dan menolong engkau, hanya Yesuslah yang memberi engkau pertolongan ya. Dikatakan sebagai penolong, sebagai apa saudara? Sebagai penolong dalam kesesakan ya, saudaraku. Orang mengalami kesesakan itu macam-macam. Ada yang mengalami kesesakan dalam hal sakit penyakit, ada yang mengalami kesesakan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, dalam pekerjaan, ataukah dalam hubungan-hubungan yang lagi bermasalah ya, di antara saudara, kakak beradik, teman baik, antara mertua menantu, antara anak orang tua, itu terkadang membuat orang dalam hubungan yang terganggu ini dia mengalami kesesakan. Tapi firman Tuhan berkata, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan sangat terbukti? Tanpa kita minta bukti pun, seperti Thomas minta bukti. Thomas bilang, sebelum aku melihat tanganmu yang berlubang paku, aku sekali-kali tidak akan percaya. Saudara-saudara, iman itu percaya sekalipun engkau belum melihat ya. Mungkin hari ini yang kau lihat keadaanmu sakit, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu dalam keadaan problem.
Kau mengalami keadaan-keadaan yang sepertinya tidak menyenangkan. Itu yang kau lihat, saudara, dengan mata jasmani, dan itu seringkali membuat engkau takut, engkau khawatir, engkau sedih, engkau dalam keadaan kecewa. Tapi tatkala engkau pejamkan mata, engkau datang kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan membuka saudara mata rohani itu melihat bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Di saat suami tidak bisa menolong, di saat istri tidak bisa menolong, di saat orang tua, teman, sahabat baik tidak bisa menolong, di saat anak tidak bisa menolong, di saat kakak beradik tidak bisa menolong, hanya Yesuslah yang menjadi penolongmu. Bahkan di saat dokter pun tidak bisa menolong, bahkan obat yang diberikan pun tidak mempan, tidak bisa menolong, hanya Yesuslah yang memberi engkau pertolongan. Ya, dalam keadaan engkau mengalami kesesakan, Yesus memberi engkau pertolongan, dan Alkitab berkata sangat terbukti. Nah, bagaimana supaya engkau dan saya bisa mengalami pertolongan yang sangat terbukti sama itu bagi kita, ya, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang pertama, saudara, Tuhan ingin engkau menjadikan Tuhan itu menjadi satu pribadi yang engkau kasihi. Ketika engkau mengasihi Tuhan, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sementara setan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keburukan, kehancuran, kebangkrutan, mengalami sakit penyakit, keterpurukan, suatu. Tapi di saat engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, itu yang pertama. Mari kita lihat setelah engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Yang kedua, engkau perlu menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan. Kenapa kita butuh Tuhan sebagai tempat perlindungan? Karena di dunia ini tidak ada tempat yang terlalu aman, ya, bagi siapapun, termasuk bagi kita sekalian. Ya, tempat yang paling aman adalah ketika engkau datang kepada Tuhan. Engkau datang bersimpu, engkau datang bersujud, engkau datang merendahkan diri, sujud menyembah Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau, aku merindukan Engkau. Aku yang dalam persoalan, yang dalam pergumulan, aku perlu Engkau. Aku yang dalam kesakitan, mengalami beban berat, aku perlu Engkau. Aku yang mengalami jalan buntu, aku perlu Engkau. Sebagai tempat perlindungan. Maka saudaraku, saya percaya Tuhan melindungi kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Ya, musuh datang menyerang, saudaraku. Persoalan datang bertubi-tubi. Dan di manakah tempat yang sesungguhnya paling aman engkau dan saya berlindung? Tidak lain dan tidak bukan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tempat yang paling aman, yang paling tepat untuk engkau berlindung hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada sebuah pujian berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi berlindung dalam sabda Allah, haleluya, itu tempat yang paling aman engkau berlindung. Di dalam sabda Allah. Apa itu sabda Allah? Perkataan Tuhan. Apa itu perkataan Tuhan? Firman Tuhan. Saudara-saudara, firman itulah tempat kita berlindung, saudaraku. Ya, Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan hancur, akan hilang, akan binasa, saudaraku. Anda lihat apa yang kekal? Tidak ada yang kekal. Besi kena panas, kena hujan, berkarat, hancur. Ya, kaca kena benturan, pecah. Apalagi plastik kena api, meleleh. Juga, saudaraku, akhirnya dia jadi rusak, jadi, saudaraku, tidak ada lagi artinya, saudaraku. Kertas kena koyakan, sobek, ya. Saudara, kayu kena hujan panas, dia lapuk, patah, hancur juga, saudaraku. Manusia apalagi? Manusia juga pasti suatu hari dia akan mati. Nah, saudara-saudara, di dalam dunia ini tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada tempat yang kekal. Tempat yang aman dan kekal untuk kita berlindung hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Yesus secara fisik sudah ada di sorga, tapi firman-Nya, perkataannya ada di bumi. Dan itu yang Tuhan mau engkau dan saya pegang, perkataan Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan, kenapa orang banyak kecewa dalam hidup ini? Karena yang dia pegang itu bukan janji Tuhan, perkataan Tuhan. Dia pegang itu adalah perkataan manusia, saudaraku. Itulah sebabnya perkataan manusia itu membuat dia kecewa, saudaraku ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin engkau sadari, engkau pahami bahwa tempat yang paling baik, tempat yang paling aman bagi saudara-saudara dan saya untuk kita berlindung hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang kedua, saudaraku. Lalu kita lihat yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana supaya engkau dan saya bisa mendapatkan pertolongan yang sangat terbukti itu. Setelah engkau, saudaraku, untuk belajar mengasihi Tuhan, engkau menjadikan dia tempat perlindungan. Lalu yang ketiga, saudara belajar untuk mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan karena dia adalah sumber kekuatan yang engkau butuhkan. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, saudara-saudaraku, engkau akan payah. Engkau tidak akan berhasil, tidak akan pernah beruntung. Engkau tidak akan pernah bahagia, ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan 6 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu bahwa kekuatan dia tidak seberapa. Namun pada saat dia datang pada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, menjadi sumber segala sumber termasuk sumber kekuatan, maka dia yang lemah pun jadi kuat, saudara. Ya, ini sungguh luar biasa. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, karena itu jangan pernah engkau mengandalkan siapapun yang menjadi kekuatan yang dibanggakan. Ya, manusia siapapun, orang hebat, saudaraku, satu hari dia akan lemah, dia akan jatuh, dia akan hancur juga. Ya, orang-orang kuat yang pernah berkuasa pun tidak akan pernah langgeng, tidak akan pernah bertahan lama. Nah, soal yang Tuhan mau kita mengandalkan bukan kekuatan manusia, bahkan kekuatan diri kita sendiri. Yang Tuhan mau yang kita andalkan adalah pribadi Tuhan Yesus. Amin. Dia Tuhan yang begitu kuat dan dia sangat tidak akan pernah lemah, saudaraku. Dia tidak akan pernah bisa tergoyahkan, bahkan tidak pernah bisa terkalahkan oleh apapun juga. Karena itu hari ini Tuhan ingin engkau belajar mengandalkan Tuhan, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan karena dia tahu kekuatan Tuhan itu besar dan tidak akan pernah tertandingi, tidak akan pernah tersaingi, tidak akan pernah bisa disejajarkan dengan siapapun, bahkan dengan apapun. Dan orang yang mengandalkan Tuhan sudah bisa dipastikan dia berkemenangan, ya. Soal lihat contoh di Alkitab ada Daud, saudaraku. Dalam pertempuran menghadapi Goliat, lawan yang begitu besar raksasa. Sementara Raja Israel ketakutan sampai menangis, saudaraku. Dalam keadaan benar-benar tertekan. Karena selama 21 hari Goliat mengucapkan kata-kata intimidasi kepada orang Israel. Sehingga mereka benar-benar sangat susah dan tertekan, saudaraku. Nah, pada saat Daud datang dan dia mendengar kata-kata itu, saudaraku, rasanya dia tidak bisa tahan. Dia harus buat sesuatu dan Daud maju, saudaraku, menghadapi Goliat. Daud yang menurut pandangan orang-orang pada waktu itu anak masih kecil, anak ingusan, anak kemarin, ya. Alkitab berkata dia kemerah-merahan, saudaraku, imut-imut, ya. Orang berpikir, waduh, anak kecil ini apakah bisa menghadapi Goliat dan bisa menang? Ternyata iya, Bapak Ibu. Kenapa Daud bisa menang? Karena dia tahu mengandalkan Tuhan. Dia melihat Tuhan lebih besar, lebih hebat, lebih kuat dari Goliat yang dibanggakan oleh orang Filistin itu, ya. Sehingga Daud walaupun dengan alat seadanya, kartapel, dan juga dia ambil batu, 5 batu dari dasar sungai, dan dia maju menghadapi Goliat, saudaraku. Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah dari segala barisan Israel yang kau hujat itu. Daud berkata, hari ini juga aku akan menyerahkan nyawamu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang, saudaraku. Daud nggak bilang besok, minggu depan, atau nanti bulan depan. Dia bilang hari ini juga. Kenapa dia berkata hari ini? Karena imannya mantap. Karena dia tahu hari ini adalah harinya Tuhan, ya. Saudara, kenapa Daud bisa menang atas Goliat? Karena dia melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Dan dia mengandalkan Tuhan yang maha hebat, maha kuat itu. Lebih daripada Goliat. Dan lihat Goliat yang sombong, yang congkak, yang angkuh, yang meremehkan Daud, saudaraku. Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?
Oh, saudaraku, Daud benar-benar dia seorang yang rendah hati, ya. Orang rendah hati itu benar-benar dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Dan biasanya orang-orang rendah hati ini kalau mereka berjalan bersama dengan Tuhan, maka sudah bisa dipastikan mereka berkemenangan. Katakan amin. Apakah hari ini engkau Amin. sedang menghadapi Goliat raksasa? Di hari-hari ini, apakah itu Goliat yang membuat engkau susah, engkau sedih, engkau tertekan, membuat engkau rasanya itu gak mampu menghadapi ya kenyataan hidup seperti ini. Hari ini Tuhan mau beritahu kepada kita sekalian bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti diberkati. Orang perkara yang besar. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Biarlah 3 kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini ya, dalam kitab Mazmur ya, malam hari ini, dan Ibu Nini Ibu Jajuk Eliwati setelah ini akan menaikkan doa profetik. Lalu kemudian Ibu Nini Herawati ya, selamat bergabung sudah bersama kita, akan menyampaikan pengumuman buat kita sekalian. Ya, silakan Pak Frans Angki. Baik, terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu sekalian, mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan berdoa mengucapkan syukur. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami telah rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus di dalam kekudusan-Mu ya Bapa, karena kami selalu lalai dan tidak taat membaca akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah firman ini mau tertanam dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa mau urapi PS John Sarbunan Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu ya Bapa, dengan kasih sayang-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan yang baik Tuhan Yesus. Bungkus dia dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar setiap saat, setiap hari dia memberitakan akan firman-Mu kepada kami, orang-orang yang ingin mendengarnya ya Tuhan. Biarlah firman tadi Tuhan Yesus mau menjadi kehidupan dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Pak John Sarbunan, Tuhan, istri dan anak-anaknya ya Bapa. Berkati dia mereka Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Biar cinta kasih-Mu selalu mengalir dan mengalir dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berikan berkat yang melimpah-limpah bagi mereka ya Tuhan Yesus. Di dalam kuasa-Mu, Bapak berikan hikmat dan kebijakan kepada Pak John Sarbunan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak mau urapi kami semua yang mendengarkan akan firman-Mu tadi Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu menyertai dan melindungi kami semua Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir ya Bapak. Bapak panggilkan mereka Tuhan Yesus suatu saat. Urapi mereka Tuhan supaya mereka boleh datang mendengarkan firman, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Ya, Bapak Yesus. terima kasih Tuhan Yesus. Bapak dengarlah doa ini ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Penuhi itu hidup kami ini dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapi kami semua pada malam hari ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu selalu mau menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyatukan kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan beristirahat ya Bapa. Berkati kami juga Tuhan, supaya kami bangun dengan badan yang sehat, tenaga yang baru, hikmat yang baru yang Bapa berikan bagi kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk fakir miskin dan janda yatim piatu ya Bapa. Berkati mereka juga Tuhan Yesus. Di dalam kekudusan-Mu ya Bapa, kasihanilah mereka Tuhan, orang-orang dalam penjara ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, kasihanilah mereka Tuhan, di dalam kasih-Mu ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa umat pilihan-Mu ya Yesus. Kami berkati mereka. masih dalam peperangan bersama bangsa Filistin ya Bapa. Bapa tembakin mereka dengan tembok Yeriko ya Bapa Tuhan, supaya mereka menang mempertahankan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, doa syukur kami kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Kikwara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa profetik ya. Doa peneguhan firman ya untuk doa kita sekalian firman. malam ini. Tuhan berkati Pak Frans Angki ya. Dan Ini doa Pak profetik John. akan ya sama-sama Pak Frans Angki. Doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu kita terkasih, Ibu Jajuk Eliwati Kospandi Ya, dari Surabaya. ya Ya, Pak John, terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. ya Saya akan, shalom. saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Dan diaminkan dengan I receive. I receive. Mari Amin. kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Memberkati Ibu Jajuk. Ya, makasih Pak John. Oke, selanjutnya untuk pengumuman, apakah Ibu Nini ada di sana? Bu Nini Herawati? Ya, Oke, ya Pak John. ada. Oke, Ya. Bu Nini Herawati sudah sampai ya? Iya Pak John. Wow, luar biasa. Rupanya ini memang mulai dari kemarin ya, agak Tadi. sedikit saya minta tolong Denny ya, benahi Iya, tadi sampai belum. tadi sudah jam hampir jam 7 tadi baru bisa itu ya. Ternyata Tuhan baik sesuai dengan firman Tuhan itu ya, sebagai penolong dalam kesesakan Iya, sangat amin. terbukti ya. Jadi Tuhan itu baik, luar biasa. Ya, melalui saudara Denny, putra dari Ibu Nini Rawati ya, sehingga ibadah kita malam ini bisa berlangsung dengan baik.
Nah, kita doakan supaya tetap bisa berjalan ya dengan baik. Ini faktor cuaca juga memang tantangan bagi kita sekalian, tapi tidak apa-apa. Semua kita suka cita began ya. Kita orang-orang cinta Tuhan, meskipun di tengah-tengah persoalan, tengah-tengah ada sedikit kendala, semuanya tetap semangat ya. Luar biasa, itu yang Tuhan cari dari hidup kita. Orang-orang yang mempunyai benar-benar keteguhan hati ya, yang sungguh-sungguh setia dengan Tuhan. Amin. Oke, kita akan mendengar pengumuman kita pada malam hari ini. Dan Ibu Nini Herawati akan menyampaikan pengumuman buat kita semua. Oke. Ya. Silakan Bu Nini. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman yang dari Gereja GLCC ya. Info Gereja GLCC yaitu persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, atau misi penginjilan, atau gedung gereja rumah Tuhan, atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Ada di kitab Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening OVO Gereja GLCC di nomor 0813-3069-2929 atas nama Marius Johanis, atau di rekening Gereja GLCC di BCA di nomor 0331-268-401. Dan juga hadirilah ibadah GLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ada ibadat raya minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Dan ada juga ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pada pukul 20.00 WIB. Dan juga ada ibadah GLCC Zoom on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari tahun 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan, 4, Blok MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Dan selanjutnya kesempatan yang berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Dan selanjutnya ada info penting, yaitu harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat GLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like atau kasih tanda jempol, subscribe, atau nyalakan bunyikan lonceng atau notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Dan selanjutnya juga ada spesial Happy Birthday di tahun Januari 2024 ini. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja GLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul? Di HUT-nya harap menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja GLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk pengumuman ya, yang telah disampaikan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Nini. Ya, makasih sama-sama Pak John. Ya, oke, Bu Nini, ini salam kenal untuk kedua saudara kita ya, yang pasangan yang akan menikah di Gereja GLCC. Mungkin Ko Hendy sama Ciancel ya bisa buka kameranya biar kenalan sama teman-teman kita. Iya. Ini dia.
Ini Ko Hendy Salam ya, kenal, Oh, sama Ibu. calon istrinya, Ci Angel. Pak Mungkin Hendy bisa, ya. Dengan siapa ya. lagi? Nah, Oh, ini dia dengan dari Angel. yang akan menikah Oh, iya, nanti. iya. Iya, iya. Rencananya bulan Selalu Maret. Oh, bulan Maret ya, Pak John? Ya, Iya. Iya, iya, iya. Selalu ditunggu ya bergabung di CLCC Zoom setiap hari pagi dan malam tadi ya. Ya, Saudara Iya. amin. Hendy dan Saudari Angel ya. Iya, Kita Iya. tunggu sama-sama beribadah ya. Iya. Setelah menikah juga jangan lupa beribadah. Oh iya. Tetap bergabung. Ada Baik. tatap muka juga gitu Iya. ya. Iya, Ci. Oke, terima kasih. Selamat ya. bergabung, Saudara Hendy, Saudari Angel. Ya, Tuhan terima berkati. kasih. Tuhan Terima berkati. kasih, Tuhan Ya, sama-sama. memberkati. Calon istrinya, Iya. Angel kita doakan ya supaya semua bisa dilancarkan ya. Itu bulan Maret tanggal berapa? Tanggal Bulan 16. bulan Maret tanggal 16. Jam berapa kira-kira? Mungkin jam pagi ya, jam 10 jam 11 pagi, Pak Pendeta. Jam? Jam 10 Oh, jam jam 10 pagi. Itu hari apa Iya. ya? Hari apa? Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Oh, Oke. Di Surabaya, Pak John? Di Surabaya, Iya, di di Surabaya. dekat PTC ya. Iya, betul. Dekat PTC, PTS. PTC yang itu ya, di ini ya, yang Pakuwon Trade Center itu ya. Iya, betul, betul. Iya, Pak Oke. Pendeta. Ya, kita Oh, di doakan situ. supaya semuanya lancar. Nah, kebetulan Iya. ini Amin. teman-teman kita, Ibu Nini kan rumahnya Surabaya Barat ya. Iya, saya Oh, di iya, iya. dekatnya Ciputra Wood, iya. Ya, Oh, iya, Majin iya. Sungkono. Iya. Oh, Majin iya, Sungkono. iya, iya. Ya, Iya, iya, semoga semuanya jalan dengan lancar. Tuhan Amin. Yesus ikut campur tangan, semuanya berhasil Amin. ya, Pak Iya, Hendy. Ci. Iya, Oke, Ci. oke, makasih Pak John. ya, Iya. terima kasih Ibu Nini. Jadi nanti hari Sabtu nanti ini ya, ini Pak Hendy ini dari teman ini Cifung ini. Jadi lewat Cifung kita bisa kenalan Oh, dari sama calon Cifung. istrinya Angel. Iya. Iya, Tadi iya, malam iya. Cifung hadir. Jadi ini mungkin karena masalah signal ya, tapi tidak apa-apa, semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti Iya. untuk konselingnya, untuk pasangan yang hendak menikah, nanti kita via Zoom ya, kalau kita Iya. belum ketemu. Tapi nanti kalau tatap muka kan kita ketemukan tanggal 3 ya. Iya, Nanti betul. Ko Hendy nanti ini ya, bisa ini ya, hubungi Cifung Bisa. ya, bisa sama-sama ya. Baik, Ya, iya. nanti dengan teman-temannya biar kita ketemu di Pondok Chandra ya. Iya. Oke, ya terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati semuanya, tetap semangat. Terima Ko Hendy, kasih. ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Kita akan berdoa. Sudah cukup Pak Pendeta. Enggak Cukup ada. ya? Ya. Ya. Oke, baiklah. Mari kita bersatu dalam doa pada malam hari ini. Kita satu ya dalam doa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persiapan pernikahan saudara kita, yaitu Ko Hendy bersama dengan C. Angel. Tuhan sertai mereka di dalam persiapan demi persiapan lahir dan batin. Tuhan yang menyediakan semua yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan. Kami percaya semua persiapan mulai dari sekarang dan seterusnya sampai hari hanya semua dilancarkan, dimudahkan. Tuhan berikan cuaca yang baik dan terutama kesehatan bagi kedua saudara terkasih sehingga mereka bisa hadir dalam acara yang membahagiakan bersama dengan orang tua dan sanak saudara. Kami doakan supaya semua bisa berkumpul dengan baik. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa juga untuk CLCC yang kau pakai untuk menjadi berkat di dalam acara ini. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan lama-lamanya. Dan kami berdoa untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Dikala engkau susah, engkau sedih, datang pada Yesus yang memberikan sebuah janjinya, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan jama Bu Jajuk Eliwati Koswanti kesehatanmu, Tuhan jama Bu Nini Herawati dalam nama Yesus untuk kesehatanmu, di dalam nama Yesus Tuhan jama cucunya, anak Dev Samuel, Tuhan sembuhkan, pulihkan, sehatkan dia,
mengalami satu peningkatan secara progresif dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan yang signifikan, yang luar biasa, sehingga dia boleh menjadi anak yang menggapai harapan dan impian kedua orang tuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong Denny dan Amanda, Tuhan tolong juga Michael dan Vita dan anak mereka, semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berkati Bulina, berikan kekuatan kesehatan untuk jantungnya tetap stabil dalam nama Yesus. Untuk putranya Koferi, kami doakan Tuhan pulihkan kesehatannya sehingga tidak ada yang membahayakan. Ini doa kami kepadamu, keluarga besar Kuswandi di mana saja mereka berada, baik yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di mana saja Tuhan sertai, lindungi. Terima kasih proteksi mereka dari segala hal yang jahat, bahkan keuangan, ekonomi, bisnis, karir disertai Tuhan dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk Bapak Frans Angki Kuara Emery dalam nama Yesus. Tuhan menjadi perisai, dia menjadi sumber kekuatan, dia yang engkau andalkan, engkau harapkan bersama dengan Tuhan, akan ada terobosan-terobosan ajaib terjadi di dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis. Imani tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagimu. Tetap percaya tetap bersimpu di kaki Tuhan. Keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu ditambah-tambahkan Tuhan dalam hidupmu. Berkati bersama dengan istri dan semua anak, mantu, cucu. Tuhan sertai dalam perlindungan Tuhan sempurna. Haleluya. Kami doakan juga Ibu Marta malam ini. Ibu Marta, jangan takut ya. Jangan susah, Tuhan mengasihi engkau dalam nama Yesus. Tuhan berkata, sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku menggendong kamu, aku pegang kau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Engkau akan menang dalam setiap persoalan, menang atas setiap masalah, setiap apapun yang terjadi. Tuhan menjadi jaminan hidupmu. Dia menjadi sandaran hidupmu, menjadi segala-galanya bagi engkau dalam nama Yesus. Makasih berkati semua anak-anaknya, bahkan cucunya berhasil dalam studi, dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkati juga Ibu Meliawati, Ibu Sinta, berikan kekuatan kesehatan juga anak-anak, Johan, Cindy, James. Berkati semuanya yang hadir di malam hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan sudah bekerja untuk melawat, menjamah semua yang hadir malam ini. Teman-teman yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan. Yang susah, sedih, hiburkan. Yang dalam persoalan, Kau beri pertolongan pada waktunya. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Tuhan sembuhkan juga Ibu Indriani, calon menantunya juga yaitu Chris, yang akan menikah dengan putrinya di tahun ini. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus, karena tanggal 3 kami akan bertemu di tempat dia. Pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. 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 Terberkati ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Sampai semuanya. kita ketemu lagi. Terberkati Wendy ya. Iya. Terberkati. Iya. Pak Prasangki, Bujat. selamat malam. Iya, Ya, Pak semuanya. Ya, Jan. Pransang, Selamat. Leowati, Bu Sinta. Iya. Terima Ya, kasih Bapak Pak John. Andi. Ya, tetap Terima semangat ya. kasih. Sama-sama Bu Lini. Iya. Salam buat Bu Lina ya. Iya. Terberkati Wendy. Ya, Sampai kita ketemu ya. Iya. Ya. Sampai Oke. ketemu lagi. Iya. Ya, Terberkati sampai jumpa lagi. Salam buat semua di rumah. semuanya. Pak Fransangki, selamat malam, selamat istirahat. Bu Marta, semuanya ya. Oke, God bless you all. Bye-bye. God Bye-bye. bless you all. Amin. Eh. Ya.